Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci,
Shalom jemaat Tuhan, mari kembali lagi sama-sama kita merendahkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Haleluya, Kristus telah bangkit. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, 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 minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, 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 minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya.
layak dipuji, layak disembah Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami rindu, sebab yang layak disembah hanya Kau Tuhan, hanya Yesus. Kau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Sebab Engkau besar. Oh, haleluya. Pembacaan firman Tuhan, Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat.
Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar Anda semua? Harapan saya semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Saya juga mengucapkan selamat beribadah buat Anda semua dimanapun berada saat ini yang masih setia mengikuti ibadah-ibadah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami ini adalah sebuah anugerah yang terindah, di mana kami masih boleh memuji dan menyembah-Mu, dan bahkan kami boleh merenungkan firman-Mu saat ini. Tuhan, berkatilah umat-Mu yang siap untuk mendengarkannya, dan hamba-Mu ini Tuhan, di dalam kelemahan, kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengucapkan selamat merayakan hari Pentakosta, di mana kita memperingati akan penggenapan janji Yesus, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Jadi melalui Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 yang keempat, pada hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu Pentakosta. Datanglah Roh Kudus. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa melalui khotbah dalam ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus, dan juga khotbah yang disampaikan oleh Pastor Rafael di dalam ibadah minggu yang lalu, bahwa Yesus Kristus telah naik ke surga, dan di mana Dia berjanji akan memberikan kuasa bagi rasul waktu itu untuk menjadi saksinya, dan janjinya Dia akan menyertainya sampai akhir zaman, yaitu kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Yang mana saya percaya bahwa pada hari ini, di mana setiap kita yang telah menerima Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus juga telah menerima janji penggenapan ini, karena Roh Kudus ada pada kita sehingga kita dapat menjadi saksinya. Apabila kita membaca Alkitab, khususnya dalam Injil, maka kita akan dapat temukan di mana Yesus pernah berkata bahwa akan ada waktunya untuk Dia kembali ke surga, dan di mana Ia juga berjanji akan datangnya Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur yang akan menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Keberadaan Yesus dalam dunia ini sebagai dalam rupa manusia itu terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya bahwa Dia hanya terbatas di satu tempat di waktu yang sama. Tapi pada saat Dia kembali ke surga, dan semua kuasa baik di surga dan di bumi telah diserahkan kepadanya, maka diutusnya Roh Kudus untuk bersama dengan kita tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Roh Kudus adalah yang penghibur yang diutus oleh Bapa melalui Yesus. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus ajarkan, yang telah Yesus katakan. Jadi, barang siapa yang percaya kepada Yesus pasti menerima janji ini. Saudara-saudariku, Pentakosta tidak pernah dimaksudkan sebagai satu peristiwa yang terjadi hanya satu kali saja. Karena kita percaya bahwa hari ini kita harus merayakan Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus sebagai peristiwa sehari-hari dalam kehidupan kita. Karena kita memerlukan Roh Kudus setiap harinya di dalam perjalanan iman kita, baik sebagai saksi Kristus ataupun dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita tidak akan pernah mampu berjalan sebagai pengikut dan saksi Kristus yang setia apabila tanpa tuntunan Roh Kudus-Nya. Mengapa demikian?
Mengapa Roh Kudus harus dicurahkan ke atas kita? Mengapa kita perlu menyambut kedatangan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Karena Roh Kudus memberi kita kuasa untuk mampu menyatakan kebenaran Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat keempat, saya mengundang kita semua untuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus memberikan kita kuasa sebagaimana janji Yesus untuk menyatakan kebenaran Allah atas kita dan menunjukkan kasih Bapa serta kasih karunia-Nya yang begitu besar, yang dengan memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus bagi kita dan bagi orang lain, sehingga kita harus berani untuk menyatakan kebenaran ini. Artinya bahwa Roh Kudus diutus untuk menolong kita, untuk memampukan kita dalam melanjutkan pekerjaan yang telah Yesus tinggalkan. Kita tahu bahwa pekerjaan Yesus tidak sampai hanya pada saat Dia mati, bangkit, dan naik kembali ke surga. Dia meninggalkan amanat agung, yaitu pekerjaannya yang ditinggalkannya dan dipercayakannya kepada para rasul pada waktu itu, dan juga pada Anda dan pada saya pada hari ini sebagai pengikut-pengikut Kristus. Roh Kudus yang akan menyatakan kebenaran Allah, yaitu kabar baik tentang Yesus, serta memberikan para pengikut Kristus kebenaran untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak berani ia lakukan. Saudara-saudariku, sebagaimana kita ketahui bahwa para rasul diberitahukan bahwa mereka akan diberikan kuasa untuk menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Namun sebelum Roh Kudus dinyatakan ke atas mereka, mereka belum berani menyatakan kesaksian itu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 hingga 14 dikatakan bahwa setelah Yesus terangkat ke surga, maka kembalilah para rasul itu ke Yerusalem, dan mereka naik ke ruang atas di tempat mereka menumpang. Mereka hanya bertekun dengan sehati di dalam doa dan tidak berani keluar menyatakan kebenaran Allah dan bersaksi mengenai iman mereka, karena pada waktu itu mereka masih dibelenggu oleh ketakutan. Tapi pada saat Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka, saat Roh Kudus nyatakan atas para rasul, maka oleh pimpinan Roh Kudus mereka mulai bangkit dan berani untuk berbicara menjadi saksi Kristus. Dan Roh Kudus memimpin kita di dalam suatu keberanian, dan Dia berkata-kata melalui kita untuk menyatakan kebenaran Allah bahwa Yesus yang telah mati juga telah bangkit kembali dan telah naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi Anda dan bagi saya dan bagi semua orang yang mendengarkan berita itu lalu percaya dan menerima Yesus Kristus. Saudara-saudariku, sebagai manusia kita mungkin akan seperti para rasul waktu itu, yaitu kita takut. Seringkali dalam program penginjilan banyak jemaat yang mengatakan bahwa, oh Reverend, saya takut, saya belum siap. Saudara-saudariku, sesungguhnya apabila kuasa itu telah dinyatakan dalam hidup kita, yaitu kalau kita percaya Roh Kudus ada beserta dengan kita, seharusnya kita tidak akan takut. Karena Roh Kudus memampukan kita, memberikan keberanian untuk kita melakukan apa yang kita tidak berani lakukan. Sesuatu hal yang tak sanggup kita lakukan sebagai manusia, Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Oleh itu, saya ingin kita katakan bersama-sama kepada diri sendiri dengan yakin. Katakan demikian: Roh Kudus ada padaku untuk menyatakan kebenaran Allah dan untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Saya percaya bahwa Roh Kudus ada bersama dengan Anda dan bersama dengan saya, sehingga kita berani untuk menyatakan kebenaran Allah tentang Yesus Kristus dan hidup menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Nah, selain Roh Kudus memberikan kita kuasa
untuk dapat menyatakan kebenaran Allah, Dia juga memberikan kita kuasa untuk menyatakan siapa diri kita. Saya mengundang kita untuk baca bersama-sama dalam Roma pasal 8 ayat 14 hingga 16 dengan suara yang kedengaran bersama-sama. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sungguh luar biasa. Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita adalah pribadi yang dimana ada pada setiap pribadi kita yang percaya dan yang telah menerima Yesus. Maka melalui Roh Kudus inilah dimateraikan di mana kita menjadi anak-anak Allah. Tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah adalah bahwa kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Saudara-saudariku, hidup kita sebagai orang yang percaya Yesus haruslah seperti dikatakan dalam Roma ini, bahwa kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Itulah tandanya bahwa Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Sehingga Roh Kudus yang ada dalam kita akan memberikan kita kuasa untuk dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Sebagai manusia kita tak sanggup, segala kebaikan kita, segala kepintaran kita tak sanggup membuat kita menjadi anak-anak Allah selain Roh Kudus yang ada pada kita, yang memampukan kita untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan dan seperti anak-anak Allah. Melalui Roh yang bekerja di dalam kita dan bersama dengan kita, maka kita sadar bahwa tidak ada lagi jarak antara kita dengan Allah. Kematian dan kebangkitan Kristus lebih dari sekedar sebuah peristiwa bersejarah. Karena kematian dan kebangkitan Kristus juga telah menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Artinya, di dalam Kristus kita telah menanggalkan kehidupan lama kita di dalam dosa. Kita yang dulu menjadi hamba dosa, sekarang oleh karena kemurahan dan kasih karunia Allah, kita menjadi manusia yang baru, yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan di dalam kebenaran Allah sebagai anak-anak Allah. Inilah jati diri kita yang sesungguhnya, dan Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, sehingga kita harus bertindak, berpikir, dan serta berkata-kata seperti anak-anak Allah. Roh Kudus membuat kita sadar bahwa Allah itu terhubung erat dengan kehidupan kita. Tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan. Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Bapa kita, sehingga kita dapat memanggil Dia, Ya Aba, Ya Bapa. Karena Yesus adalah juru selamat kita dan juru selamat semua orang-orang yang percaya kepadanya. Dia yang telah mati dan telah bangkit bagi kita, dan juga telah kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi Anda dan juga bagi saya dan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita telah diberikan iman, dan kita harus sadar bahwa iman itu tidak bergantung sendirian. Iman itu bukan bergantung kepada kemampuan kita, tetapi iman itu bergantung kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, yang membantu kita untuk terus bertumbuh dan juga Roh Kudusnya yang akan menuntun kita, memberikan kita dorongan untuk kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang kudusnya Allah, dan sebagai umat pilihan Allah itu sendiri dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam pikiran kita, perkataan kita, dan juga perbuatan kita. Memang Allah tidak pernah memaksa kita, karena Dia memberikan kita kebebasan untuk memilih. Namun Allah rindu
dan sangat-sangat rindu untuk kita hidup dipimpin Roh Kudus. Untuk itulah Dia mengutus dan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas setiap pribadi kita orang yang percaya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita senantiasa hidup dipimpin oleh Roh, yang mana oleh pimpinan Roh itu sendirilah kita mampu mengerti kehendak Allah dan sanggup berjalan di dalam kebenaran dan tujuan Allah itu sendiri. Dan memang kadang ada waktunya di mana kita lupa siapa diri kita, sehingga kita tidak lagi hidup dipimpin oleh Roh, namun kita membiarkan dosa, yaitu hawa nafsu kedagingan kita, mempengaruhi cara kita menjalani hidup kita dan mengendalikan kehidupan kita ini. Oleh karena itu, saat kita memilih untuk tidak hidup dipimpin oleh Roh Allah dan membiarkan dosa itu memimpin dan menguasai kita, maka kita mulai gagal menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya, yaitu anak-anak Allah. Dan kita telah gagal menyatakan sifat-sifat yang menjadi bukti nyata ketika Roh Kudus mengendalikan hidup kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita kehilangan semuanya ini karena kita lebih memilih hawa nafsu kedagingan kita memimpin kita, yang membuat kita kehilangan akan sifat dan juga kita gagal menyatakan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Atau mungkin kita yang adalah sebuah gereja yang mana kita percaya melalui Roh Kudus telah mengikat Anda dan saya dan semua umat percaya menjadi sebuah gereja. Kita sedang tertidur dan lupa bahwa Yesus telah memberikan kita sebuah mandat bagi gerejanya, yang pekerjaan yang penting untuk dilakukan, yaitu untuk membagikan kasih Allah kepada mereka yang membutuhkan penghiburan dan perhatian, yaitu menyatakan Injil dan kasih-Nya. Saudara-saudariku, kita tahu sebagaimana tema kita, menabur Injil dan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga kehidupan kita juga dapat menyatakan kebenaran Allah. Tujuannya apa? Untuk menjangkau mereka yang perlu mendengar bahwa Yesus adalah juru selamat mereka, dan bahwa Yesus telah memberikan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Serta kadang kita lupa dan lalai karena kita sudah kehilangan pandangan dan arah tujuan kita sebagai gerejanya, yaitu untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain, untuk menyatakan kasih Allah, dan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudariku, untuk itulah kita memerlukan Roh Kudus untuk menuntun dan mengarahkan kita kembali kepada Allah dan mengajar kita cara yang terbaik untuk hidup, untuk melayani Tuhan, dan untuk melayani sesama kita. Roh Kudus adalah sahabat tetap kita yang siap menemani serta siap menolong kita untuk menjalani kehidupan kita yang dipenuhi Roh sebagai anak-anak Allah dan sebagai gerejanya. Oleh itu, saudara-saudariku, saya rindu Anda memberitahu orang di sebelah Anda, baik di sebelah kanan, kiri, depan, belakang Anda, atau kalau Anda sendirian saat ini, katakan pada diri Anda sendiri, katakan bahwa kamu adalah anak-anak Allah dan gereja Allah. Ya, Anda dan saya adalah anak-anak Allah dan gereja Allah. Untuk itulah, hiduplah sebagaimana seharusnya, karena semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Amin. Jadi inilah alasan mengapa Pentakosta harus terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu di mana pencurahan Roh Kudus itu harus ada
Dan kita sebagai umat yang percaya harus menyambut kedatangan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya dengan berkata, datanglah Roh Kudus, tetapi bukalah hatimu dan biarkan Roh Kudus masuk dan memimpin hidup kita. Agar kita dapat hidup dipimpin sesuai dengan kehendak Allah, yang dimana pimpinannya memampukan kita untuk menyatakan kebenaran Allah dan mengungkap jati diri kita sebagai anak-anak Allah dan juga sebagai gereja Allah. Mungkin terkadang dalam perjalanan kita sebagai pengikut Kristus, terkadang kita merasa bosan. Kita merasa mulai sedikit lelah. Atau kita sudah mulai suam-suam kuku di dalam hidup dan di dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Jawabannya, apakah kita masih hidup dipimpin oleh Roh Kudus, atau kita sekarang hidup dipimpin kedanggingan kita? Ini adalah penentunya. Kita mulai menyalahkan satu sama lain di dalam pelayanan, baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita mulai menyalahkan orang, karena orang lain saya begini, karena dia saya begitu. Tetapi sesungguhnya bukan hal itu yang menjadi jawabannya, bukan menjadi alasannya. Atau mungkin saat roh kita yang menyala-nyala sudah mulai redup, karena kita lebih melihat kepada manusia. Kita lebih memandang manusia daripada memandang kepada Allah. Saudara-saudariku, di dalam pelayanan dan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus atau orang-orang yang percaya, kegagalan terbesar kita bukanlah karena orang lain, melainkan karena diri sendiri. Kenapa saya bilang karena diri sendiri? Karena ketika kita mulai lemah, karena hubungan dengan Tuhan telah berkurang atau mulai hilang, roh yang menyala-nyala mulai redup karena hubungan kita dengan Tuhan sudah tidak lagi menjadi keutamaan. Ibarat baterai ini ya, kita telah kehilangan daya, ya, lowbat. Dan jalan satu-satunya adalah dengan mengisi daya itu kembali. Penuhi baterai itu dengan daya, cas kembali. Demikian kehidupan dan pelayanan kita. Kita perlu mengisi daya kembali melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan kembali memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Saudara-saudariku, kita tidak pernah mampu kalau kita tidak mengisi daya kita setiap hari. Ingat bahwa kita perlukan Roh Kudus-Nya setiap hari, dan bukan hanya terjadi di hari Pentakosta. Pentakosta haruslah terjadi setiap hari dalam kehidupan kita, karena kita perlukan Roh Kudus yang memberikan kita kuasa untuk menyatakan kebenaran Allah dan hidup dalam kebenarannya, serta Roh Kudus yang memberikan kita kuasa untuk menyatakan siapa diri kita ini, yaitu anak-anak Allah dan gereja Allah yang punya tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Kita harus bangkit kembali, karena saya percaya Roh Kudus adalah pribadi Allah yang rindu dan ingin diam serta bekerja dalam diri kita, baik pada anak-anak, anak muda, maupun orang tua. Dia ingin bekerja dalam diri Anda untuk menjadikan Anda menjadi bagian dari sebuah gereja yang hidup, diperbaharui dan disegarkan setiap harinya. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Allah, menjadi gereja Kristus yang siap dengan Injil dan siap untuk menarik semua orang ke dalam hangatnya hadirat Tuhan. Ingat bahwa tujuan Roh Kudus dicurahkan adalah untuk menjadikan kita saksi Kristus dimanapun kita berada. Oleh itu, saudara-saudariku, saya rindu Anda bersama dengan saya mengucapkan doa ini sebagai respon kita sebagai orang-orang yang percaya.
Mari kita bersama-sama menyatakan doa ini seperti yang tertera di layar Anda. Bersama-sama. Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup saya. Bangkitkan saya untuk lebih mengasihi serta melayani Tuhan dan sesama dengan lebih sungguh lagi. Jadikanlah saya garam dan terang dunia yang siap menarik jiwa bagi kemuliaan-Mu. Amin. Saudara-saudariku, saya rindu mengajak kita untuk menaikkan lagu ini sebagai respon kita dan memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan memohon kiranya Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kita percaya bahwa Yesus yang telah bangkit dan telah naik ke surga dan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Roh Kudus yang adalah pribadi Allah yang rindu untuk diam dan bekerja dalam diri kita. Marilah kita membuka hati kita dan membiarkan Roh Kudus mengambil alih dan bekerja dalam diri kita, sehingga kita dapat mengalami kuasanya, lawatannya yang memperbaharui kita dan menyegarkan kita kembali untuk bangkit menjadi saksi Kristus dan melayani Tuhan serta sesama dengan lebih sungguh lagi. Mari bersama-sama kita katakan, bekerjalah oh Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu,
bersama di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami, pribadi yang menuntun hidup kami, yang memimpin kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu dan untuk menyatakan kebenaran-Mu, dan juga mengajar kami dan juga menyatakan siapa diri kami, yang dimana dalam Yesus Kristus kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah gereja-Mu yang dipersatukan dan diikat dalam Roh-Mu. Tuhan, bangkitkan kami, pulihkan kami Tuhan, untuk terus melayani-Mu dengan segenap hati kami, dan terus memandang dan berfokus kepada Engkau, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan kami dapat selesaikan semuanya ini dengan setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudariku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari terus kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Amin. Mari jemaat Tuhan bersama dengan seluruh umat yang percaya kepada Tuhan, kita mengakui iman kita sesuai dengan pengakuan iman Nisea. Bersama-sama, saya percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saya percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus, dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati, dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Saya percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang datang dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dipermuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Saya percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, yang mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, yang menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Salam damai sejahtera untuk Anda semua yang tetap setia mengikuti ibadah online Gereja Anglikan Indonesia, Klaster Kalimantan Timur dan Utara. Dan kami juga menyambut Anda yang pertama kali bergabung bersama kami. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita perhatikan. Yang pertama mengenai persekutuan doa melalui online via aplikasi Zoom setiap hari Selasa pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nomor ID-nya tertera di layar Anda masing-masing. Kami mengajak Anda semua untuk dapat bergabung dalam persekutuan doa ini. Yang kedua adalah mengenai persembahan. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mengirimkannya via transfer bank atas nama Gereja Anglikan Indonesia. Untuk nomor rekening dan informasi bank bisa dilihat di layar Anda, baik untuk Gereja Tarakan, Samarinda, dan juga untuk Nunukan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan, bisa hubungi kami atau meninggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih atas dukungan dan persembahan Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur sama-sama. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, 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 minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, 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 minyak baru tercurah,
urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Bagi Anda yang rindu untuk menerima pelayanan doa, silakan hubungi nomor yang tertera atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Tim kami akan siap untuk melayani Anda. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu